suci. Wa takunal hajaru tahiratan. Dan yang 8 yang terakhir, batu-batu tersebut harus suci. Gue langsung terdapat. Hah? Saya langsung yang terdapat. Selawa aja di sini ngangkutnya. Oh iya ini juga nih. Aku coba gabungin dong itu bisa nggak hafal. Wallahu a'lam bishawab. Ada di sini. Nah, main pandu udah ya, artinya udah ya. Baru udah. Saya belum bertangin kan? Belum. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah yang sifatnya vertikal, dan yang kedua sifatnya horizontal. Tahu gak nih vertikal horizontal nih? Nah, tahu nggak? Nah. Vertikal apa bawah Cun? Vertikal apa? Atas ya. Horizontal bawah ya. Artinya apa? Ibadah itu ada 2. Ibadah yang berhubungan kepada Allah langsung, dan ada ibadah berhubungan sama manusia, peraturan manusia. Seperti apa hubungan Allah kepada Allah langsung itu? Seperti puasa, sholat, itu pada Allah langsung, melalui perintah manusia. Adapun yang ibadah yang sifatnya horizontal, yakni ibadah yang berkaitan berhubungan dengan sesama manusia, dengan adami, yakni seperti halnya kita membangun jembatan, bangun masjid, kan ibadah juga kan? Tapi pembangunan ibadah tersebut harus ada kaitan berhubungannya dengan manusia. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Contoh, hajatan perlu nggak kita bantu orang lain? Perlu. Bisa nggak ganti sendirian nih hajatan? Sakti berarti dia. Jangan kan hajatan dah. Rumah kita dewek. Jadi kandang ayam. Rumah dewek aja nih. Rumah kita nih, pokoknya rumah ini tuan rumah. Perlu bantuan nggak? Membangunnya perlu. Bisa nggak sendiri? Loh, gempor tuh. Semen aduk dia. Sakuriang aja perlu bantuan. Perlu bantuan nggak gue? Iya, perlu bantuan ya. Iya. Kisahnya perlu bantuan makhluk yang lain ya. Ada kerjasama. Nabi Sulaiman aja raja loh. Nabi Sulaiman alaihissalam rajanya jin. Dia menguasai jin, angin, lautan, binatang. Ketika itu memindahkan istana Ratu Balkis ya. Bilqis ya. Itu memerlukan bantuan nggak? Bantuan siapa bro? Pakai jin. Tuh. Artinya apa? Artinya manusia itu dalam menunaikan ibadahnya, hajatnya itu pasti memerlukan bantuan sesama manusia. Itu ibadah ghairu mahdhah bahasa Arabnya. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah seperti tadi, bangun rumah, bangun jembatan, membangun madrasah, apalagi jembatan, apalagi tuh. Yang mana sifatnya itu pokoknya segala ibadah yang sifatnya memerlukan ibadah bantuan orang lain disebut ibadah ghairu mahdhah. Dan adapun ibadah mahdhah, sholat, puasa membukan orang lain enggak? Enggak. Bikinin kopi. Itu mah beda dengan KHT, minum kopi mah. Ini ibadahnya loh, ibadah langsung puasanya. Kali itu syarat puasa Ramadan harus bilang-bilang dulu sama orang. Kagak. Langsung Allah langsung kan ibadah. Nah,
Begitu juga saudara, ibadah yang dihitung-hitung yang sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak jenisnya. Jenisnya. Nah, biasanya ibadah makhluk itu, ibadah yang berhubungan pada Allah itu memerlukan tata cara. Contoh sholat ibadah makhluk kan? Perlu tata caranya enggak? Perlu, enggak sewaya-waya. Nah sekarang ibadah di rumah ada membangun jembatan, ada tata caranya nggak ibadahnya? Syarat ibadah membangun jembatan, orangnya harus orang kaya umpamanya, gitu nggak? Enggak. Ibadah syarat membangun rumah ini, rumah Majlis Taklim ini, syaratnya umpamanya usianya 40 tahun ke atas ya. Gitu kagak? Kagak. Itu kayak rumah tuh yang mana tidak ada tata caranya. Dan biasa ibadah makhluk itu biasanya ada tata caranya. Sholat ada tata caranya. Wudu nanti ke depan ada tata caranya enggak? Yang kemarin ada. Itu ibadah yang sifatnya ke Allah langsung. Begitu juga saudara dalam ibadah sholat yang ke Allah langsung itu salah harus melewati tahapan-tahapan tertentu, diantaranya dalam beribadah kita saudara sebelum sholat itu yang harus kita perhatikan adalah bersuci dulu, bersih-bersih badan kita, bersihin mandi takut ada najis, ada kotoran, terus baju kita sebelum dipakai ibadah sholat suci dari najis, lihat pakaiannya ada najisan tidak. Terus bersih-bersih tempat sholat, artinya sejadahnya lihat tempat kita sujud, ada apa, ada kotoran, ada najis, ada teh cicak ada tuh. Jangan ada teh cicak kita pakai aja sholat, pakai aja pakaian teh cicak, aduh nempel di sini, diamin gitu. Bersih-bersih dulu sebelum ibadah tuh harus bersih dulu. Masa ilokan banget bahasa Betawinya, ilokan berhadapan dengan Allah tapi dia kagak bersih-bersih. Ini ketemu seseorang kondangan. Mandi dulu nggak kondangan biasanya? Mandi ya. Entah itu lakinya, entah itu bininya. Bersih-bersih dulu, pakai minyak wangi, lipstik, lihat tuh mandi dulu. Segitu menghadap sesama makhluk. Ini bagaimana menghadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana makhluk Tuhannya makhluk. Wahagada. Makanya dalam ibadah harus bersih-bersih juga saudara, termasuk membersihkan dari najis. Najis. Di antara model najis saudara yaitu kotoran. Kotoran hewan kah, manusia kah, itu najis saudara. Nah, bab sekarang adalah tentang syarat-syarat bersuci yakni itu bersuci dari suci dari najis ya, yakni kita buang hajat atau kencing. Kita lagi bahas tentang itu, tentang bagaimana cara membersihkan kalau kita buang hajat kemudian kencing, bagaimana cara membersihkannya dengan batu atau dengan yang sepadannya. Paham gak nih? Jadi kita membahas malam ini membahas tentang bagaimana tata cara membersihkan najis, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan depan kita. Itu menggunakan batu atau dengan yang semisalnya. Wah, nah perlu kita ketahui saudara, dalam bersuci menggunakan batu atau dengan yang sepadannya atau selain batu itu dibagi menjadi 3. Alatnya ya, tata caranya, kemudian tempat keluar najis tersebut. 3.
Nanti akan kita bahas. Yang pertama tadi apa? Alatnya, caranya, tempat keluar najis. Wah, ada. Yang pertama, saudara, syarat-syarat alat nih, syarat-syarat alat yang dipakai untuk menghilangkan najis pada tubuh kita, yakni menghilangkan keluarnya najis dari dubur atau kubul. Makanya fikih itu terkadang, mohon maaf, pembahasannya sedikit jorok gitu kan. Ya mau gimana lagi? Ini emang kehidupan sehari-hari kita, dan ini alami di masyarakat, dan kita pun ngalamin semuanya. Yang pertama, syarat alatnya dulu nih. Syarat alat. Alat untuk membersihkannya ya, membersihkan najis. Yang pertama, alatnya itu atau batunya itu, kita sebutnya alat aja ya. Kalau ini kan batu, lebih spesifik ya. Kalau ini kan bisa saja selain batu kan ada tuh. Kita bahas tentang alat dulu. Yang pertama, alatnya itu benda padat. Padat. Tidak bisa saudara benda cair. Enggak semua segala alat benda itu dipakai untuk bersuci, yakni untuk menghilangkan najis. Tidak semua saudara. Ada nggak alat yang tidak padat? Ada saudara. Ada. Nanti kita akan kriteria alat ini, nanti kita akan ketahui benda apa saja yang kita perlukan. Kemudian alat tersebut suci. Suci. Yang ketiga, alatnya itu kering. Kering. Tadi padat, suci, kering. Sekarang ini coba lihat. Tisu nih tisu. Ini benda padat bukan? Padat ya. Kemasuk gak di alat syarat pertama nih? Masuk ya, satu tuh. Kedua, suci gak nih? Suci kan? Tidak bisa saudara, umpamanya ini ada cicak di atas ini. Menjadi patah. Bukan patah. Belum dipakai kan? Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini kan tadi kan benda padat. Yang kedua suci kagak nih tisunya? Jangan-jangan ini ada dikencingin tikus nih atau kucing. Bisa jadi kan dikencing tikus? Karena dikencing tikus dia kering umpamanya nih. Kagak bisa karena nggak suci. Ada najisnya kan? Nah, yang ketiga kering gak nih? Kering. Ada nggak tisu yang nggak kering? Ada. Tisu makanya tuh hati-hati. Jangan pakai tisu basah. Iya. Apa itu? Poin. Tisu basah. Kadang bayi ya. Iya. Kadang salah itu. Salah. Bayi jangan pakai tisu basah. Kalau dia statusnya ingin suci ya. Kan sebaiknya terkadang pup ya. Iya. Bayi. Terkadang orang-orang yang kagak paham pakai tisu basah ya. Iya. Jangan. Kalau dia ingin suci, kalau dia pakai tisu basah, nggak suci, nggak kelihatannya bersih be, Iya. bisa kelihatan bersih kan, tapi hakikatnya nggak suci dia, cuma bersih doang. Ini kita lagi membahas tentang membersihkan, ini kan kotoran manusia, entah itu kencing, entah itu pup itu kan. Yang keempat, yaitu bendanya tersebut bisa mengangkat najis. Ini tisu bisa mengangkat najis gak? Coba lihat. Ini kan umpamanya nih kotoran nih, diginiin ngangkat gak? Ngangkat, bisa ngangkat najis kan? Emang ada benda padat, suci, kering, tapi nggak bisa ngangkat najis, ada nggak? Ada. Contoh kelereng, padat gak? Padat. Suci nggak? Suci. Kemudian kering nggak? Kering. Nah, bisa ngehilang ngangkat najis gak? Kelereng kagak kan? Licin ya. Batu akik nih. Akik kan licin nih.
Padat nggak? Padat. Kering nggak? Kering. Suci nggak? Suci. Tapi bisa ngangkat najis kagak? Kagak. Nggak bisa nih akik, mentang-mentang kita akik kita banyak nih pokoknya. Kalau daun gimana daun? Nah, daun padat nggak? Kita analisis nih. Ini kan lagi kita lagi analisis alat ya kan? Iya. Ini kan udah kalau dibahas kita kan batu, udah spesifik kan? Iya. Kita semisal selain batu, kita daun. Daun itu padat nggak? Ada. Suci nggak? Suci. Kering nggak kak? Kering. Bisa ngangkat najis kak tuh? Kalau itu Bisa kadang tuh nggak? Bisa nggak? Daun tuh. Enggak. Enggak, lu pernah nyoba? Ini aja deh logikanya nih. Ada kotoran ayam nih di lantai. Kita daun di gini ini ngangkat gak? kan tapi masih ada Iya namanya bletesan. kagak. Emang yang sisanya itu. Pokoknya bisa kalau bisa ngangkat dia Tapi bisa kalau dipakai. daunnya kering bisa. Bisa daun kering ya? Kalau daun basah nggak Mungkin bisa. daun yang tertentu kali ya. Iya. Seperti daun apa tuh yang gede? Pisang. Daun pisang. Daun pisang enggak ya? Lincin ya? Daun jati. Tapi kelarasnya Ya. bisa. Iya, laras maksudnya. Bisa ya mungkin ya itu kelarasnya belakangnya. Pengalaman pribadi nih, karena kalau suka kencing kebun tuh kan pakai daun gitu, daun kering, daun Hah? basah gitu. Biasa ada kencing. Kalau kencing, dia di kebun gitu pakai daun basah. Pakai daun jadi Balik larang gitu. gelap 3 kali Iya. gitu. Kita analisis alatnya ya. Iya. Tadi kan pakai daun yang basah. Pertama syarat terpenuhi padat gak tuh? Padat. Suci. Suci. Kering kagak tuh? Nah, kan Ah basah. itu. Basah. Kalau basah kagak bisa digunakan. Kalau basah ini aja tisu dibasahin. Boleh. Basah kan? Nggak boleh. Karena syaratnya kering ya. Kering kan? Syaratnya kering. Saatnya kering. Keset gitu. Daripada daun batang pohon aja. Tadi tuh ngomong ya. Kan kadang ini apa darurat tuh kencing di kebun gitu kan, di kebun. Panas pulang. Tempelin tembok. Kan kalau Kadang ada tuh kan. pakai Makanya daun. nih, makanya kita kan ada tisu ya, tisu kecil ya. Ya, Bawa kemana-mana, jaga-jaga ya. jaga-jaga. Ya kan, Boleh kan itu. kebelet nih. Kita nih bersucinya pakai tisu, nih. Kemudian wudhunya pakai air nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu syarat benda ya. Iya. Kalau kita contoh di pesawat tuh, sekarang di hotel tuh, Iya. hotel kan banyak tisu ya. Iya. Kadang orang-orang di film-film itu kan ada tuh ada nggak ada air ya langsung tisu banget, Iya. tisu kan roll tuh kan tisu roll kamar mandi itu boleh, boleh digunakan. Kita lagi bahas tentang kriteria alatnya ya, Alat. boleh jadi boleh digunakan. Apalagi cermin bisa pakai cermin. Gelas nih bisa dipakai nggak tuh? Kagak, berbahaya malah. Masuk semua. Kacau. Terus sepatu lagi Mel. Nah, ini. Kemudian bagian kedua tata caranya. Nah, tadi kan alatnya udah kan ya? Iya. Alatnya udah. Sekarang tata caranya. Bagaimana setelah kita terpenuhin alat-alatnya itu kriteria alatnya, maka kita memasuki bagaimana sih menghilangkan najisnya tersebut. Yang pertama, saudara, minimal alatnya tersebut sediain 3 lembar. Nih, kalau tisu nih harus 3 minimal paling dikit 3 lembar di tisunya nih. Itu dibagi 3 bisa nih. Ya, bisa sih, bisa ya. Bisa. Oke. Itu kalau sekali doang kebanyakan nih. Nasi. Iya bener ya, mau baju ya. Air kecil lah. Bagi 3 bisa nggak nih ya? Bisa. Ini 2, 4 kali ini lagi bisa ya? Pak. 1, 3, 1 3 ada pokoknya. Iya. Bagi 3 ada awet-awet. Kali ini lagi di jalan tol, Iya. ada tisu. Kebetulan kita pergi ziarah umpamanya rombongan 1 mobil umpamanya, tisunya tinggal dikit, Iya. tinggal
bagi-bagi dah. Stok habis. Bagi bisa nggak kayak gitu situasi? Bisa. Bisa aja kemungkinan Darurat ya. darurat. Dan itu dibolehkan dalam syariat Islam bersuci menggunakan alat selain air. Minimal tadi tiga Lembar. lembar ya, artinya tiga kali 3 lembar minimal, tiga lembar, sediain 3 lembar atau 3 batu. Tadi kan batu ya. Iya. Nah sekarang batu dulu nih. Batu padat nggak? Ada. Suci nggak? Suci. Kering nggak? Kering. Bisa menghilangkan angkat najis nggak? Bisa. Nah berarti batu termasuk alat yang dibolehkan sesuai dengan pembahasan malam ini, yaitu bersuci dengan batu. Pun kalaupun kagak ada batu, dengan yang sepadan semisalnya, paham gak nih? Genteng. Wah, jangan kenceng gua. Genteng bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa. Masuk ke material dulu. Dulu kalau orang tua tempo dulu kamar mandi sering ada batu ya? Ya. Ada. Sering ada batu ya? Jaga-jaga kalau mati lampu. Enggak, itu buat bersihin daki. Oh nah. Buat gosok badan. Mati lagi genteng. Tapi aneh gak paham tuh maksudnya itu apa gitu kan. Cuma tempo dulu ngalamin juga anak. Ngalamin. Iya, Kamar mandi orang tua kemarin gitu gosok-gosok. ada batunya itu. Batunya itu datang batu yang namanya apa yang polar di bulat tuh ya. Iya. Ya gitu. Itu buat gosok-gosok. Oh, gitu ya. Bukan buat genteng, kalau genteng biasanya pakai gigi ya, ikat gigi. Nah, tadi minimal berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tolong lihat. Kita udah sediain tisunya 3 kali nih, atau batu 3. Batu 3 ada tisu 3. Pertama, kita bersihkan. Nah ini umpamanya mohon maaf keluarnya najis nih. Sekali. Sekali jalan. Jangan pakai lagi nih. Buang. Ambil lagi bagian kedua. 2 kali. Buang. Bagian ambil lagi tisu yang ketiga atau batu yang ketiga. Sekali lagi 3 minimal. 3 belum bersih umpamanya. Nah 3 masih ada itu najisnya. Maka ganjil, pilih yang setelah 3 berarti 4, 5. 4. Walaupun keempat bersih tapi ganjil. Umpamanya nih 2 kali membersihkan, umpamanya nih ada 3 tisu atau 3 batu, 1, 2 udah bersih nih umpamanya. Hatta atau walaupun udah bersih tidak sah. Harus ganjil ya. Harus minimal 3. Tadi kan dijelaskan bahwa kalau 2 umpamanya nih udah suci, udah bersih, udah suci nih umpamanya, tetap saja kagak sah. Karena belum ganjil. Bukan belum ganjilnya, belum 3 minimal standar. Standarnya di 3 minimal paling dikit. Nah, Berarti kalau langsung 7 kali boleh itu ya. ya Lecet. Ini banyak bener. kasihan maksudnya yang kali teman-temannya kan kasihan juga wajib juga kan. Ya ini mah kalau bersihnya itu enggak diwajibkan, mohon maaf enggak wajib dicium, enggak wajib umpamanya nih. Masih bau. Lagi dicium gitu sama. Udah bersih tapi masih bau. Enggak ada kewajiban gitu. Nggak ada perintah ya. Kayak kotak baru gitu kan baunya sakit. Allahu Akbar. Kita lagi umpamanya ini bukan hanya buang air besar, kencing aja bisa. Iya. Kan kencing. Kemaluan kok kencing dia kan BAB tadi sekarang kencing. Si apa tuh? Si helm ya? Si otong ya. Ke depan itu tadi kita ngakurin dengan syarat yang ke 1 tadi apa tadi? Batu lubangnya. Ini kan saya tadi dibagi rinci beberapa bagian kan caranya. Kalau ini kan di kitab semuanya disatuin. Ayakuna bisa aja 3 batu tadi udah kan ya? Udah. Kemudian wa ayun kia membersihkan tempat. Nah, ketiga batu tersebut bisa membersihkan tempat. Ada mati kata, udah 3 itu tempatnya bersih.
Kemudian wa ala yajiba an najisu. Nah, selanjutnya saudara, yang ketiga yaitu tempat keluarnya najis. Tadi kan alat, yang kedua tata cara, yang ketiga tempat. Di 3 bagian nih. Saya bagi kelompokkan 3 bagian. Pertama kita membahas tentang alat, tata cara, dan tempat keluar najis tuh ada berhubungannya. Kan tadi alat udah sebutkan kan kriterianya. Kemudian tata cara tadi minimal berapa? 3 kali minimal. 3 kali gak bersih juga masih ada. 4 kali, 5 kali masih ada juga, 6 kali, 7 kali. Dan tempat najisnya, tempat keluar najisnya tersebut saudara, wa alla yajiba an najisu, dan gak boleh kering. Kering tempat najisnya. Apa maksudnya? Contoh, seseorang habis buang hajat, taruh masak dulu umpamanya, atau ke pasar dulu. Bisa nggak ke pasar dulu tuh? Bisa, caranya nanggung ya kalian. Kan udah kering tuh, kalau kelamaan kering kan? Iya. Kering nggak boleh. Nggak boleh, bisa. Nggak boleh. Kan udah kering, dia bisa. Jadi bersihkan najis sebelum kering. Pas gitu ya. ketika itu, jadi ketika keluar najis, keluar hajat, udah selesai ke hajatnya, langsung bersihkan. Karena apa? Karena tadi yang sini syaratnya itu wa alla yajiba an najisu. Tidak boleh kering. Najisnya tidak boleh kering, Terus basah. harus basah. Mungkin kering dulu. Kepet-kepet. Oh. Kalau kering lu lepet. Gak boleh kalau kering kayak air itu. Iya. Blaga-blaga habis BAB, dia keluyuran kemana-mana gitu kan, blaga-blaga gitu. Jangan gitu Bang Ocun, jangan. Pokoknya sambil main handphone. Lupa tuh kecebok. Lagi Dia kan seru-serunya takut. pengalaman. Kalau dia kan LMM. Sampai lupa ya. Jadi najisnya itu jangan sampai kering. Seketika itu harus bersihkannya. Kemudian saudara, yang kedua syarat bagian najisnya itu, bagian tempat najis, keluar najis. Kotoran yang pertama, tempatnya tidak boleh kering lama. Kotorannya tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Ngelepetan. Tidak kemana-mana. Kalau bahasa ininya kitanya apa tuh? Kecapidit ya? Iya, cepirit. Kalau main Cepirit cepirit tuh. berarti nggak boleh gitu. Gak boleh, gak bisa dia. Gak bisa, kan cepirit kan kemana-mana. Iya. Tadi di Mau tempat ke ya. paha, kiri paha kanan. Wah, udah orang ngurus dah. Kalau udah sampai mata kaki kamu. Pengalaman kayaknya Bang Ocun. Cepirit. Lupa kata dia. Allah Akbar. Sempel lagi selagi lu. La haula wala quwwata illa billah. Tuh. Wala yantakila tuh. Wala yantakila, dan jangan berpindah, tidak boleh berpindah najisnya. Ya artinya tadi jangan belepotan, Masih di situ-situ aja. yang masih di area situ aja tuh. Kalau kencing nih, kalau kencing itu si batangnya itu, kalau ini kan kepala nih, kencing, keluar air kencing. Kalau si kenajisnya langsung menuang ke batang, ke bawah nggak bisa, nggak bisa, bleber. Makanya nih bisa saudara, nih walaupun kita di rumah ada air, kamar mandi nih, ada tisu nih, ngamain ilmu nggak apa-apa, ngamain ilmu. Kamar mandi takut kalau air kan takut kecipratan kemana-mana ya. Kalau kencing jongkok, kemudian ceboknya itu apa, bersucinya itu menggunakan airnya itu, kalau umpamanya itu kan terkadang kena kaki ya. Lebih aman kalau kencing kan, habis kencing bingung nih kita nih, ada tisu ya, pepet aja tisu nih di kepalanya nih,
Satu, Uang. buang. Tiga nih, yang tiga dulu. Dua, taruh buang. Tiga, udah. Pengen kencing lah. Lecet. Beser itu. Itu beser itu. Tebel. Ini mah kalau jamaah kita ingin ngambil ilmu silahkan nyobain nggak apa-apa. Coba praktekkan sendiri. Ya entar lah masih ngomong. Jangan di sini, jangan di sini. Live streaming soalnya di sini. Wah, bener. Bata. Gak apa-apa ngamalin ilmu, kali ngamalin Tuh, apa tuh yang sendiri? ngamalin ilmu. Ngamalin ilmu nggak apa-apa. Karena ini hukum syariat kan. Kemudian tempatnya najis tersebut, tempat keluar najis tersebut, yakni tidak boleh tempatnya kolam tersebut tidak boleh terkena sesuatu. Dan kita gini nih, habis buang air besar nih, umpamanya kloset kita atau apa tuh tempat jongkoknya mancer air, mana ke dubur kita, nggak boleh, nggak bisa. Jadi double. Bang seret. Jadinya kan ini kan apa rada kena dan ya logikanya sih kemana-mana kan najisnya itu. Jadi terkena najis baru yang lain. Iya, jadi kena bacretan gitu. Kadang-kadang kalau keras kan Tempat ini ya, balik ke air. tempat keluar najisnya itu nggak bisa digunakan untuk umpamanya mau nggunain ilmu tiba-tiba tempat keluar najis tersebut kebancetan. Tempat keluar najis tersebut kebancetan. Nggak bisa. Sesuai syarat. Atau umpamanya habis orang kalau tempo dulu kan di kebun ya. Di kebun umpamanya dia jatuh duduk gitu kan. Airnya lancar. Kena tanah gitu kan. Udah nyari capi ya, Tidak mau dicepai. Ini lagi bahas tentang ini ya. Emang fikih emang luar biasa kayak gitu. Oh, insya Allah. Kita tuh kalau di pesantren, belajar di pesantren, bagian ini aja, bagian yang sensitif, bangun. Kalau di sekolahan, biologi, bab reproduksi gitu, pada melek semua kan itu kan kadang ngantuk ya baunya sekolahan. Ketika pembahasan biologi itu pada melek semua itu. Itu syaratnya tuh. Kalau yang tadi saya terangkan bahwa tempat keluar najis tersebut tidak boleh kena. Kalau di sini tuh wala yujawiza subhatahu wa hasyafatahu tuh yang tadi itu. Bahwa sanya jangan melewati, artinya apa? Ucat acretan dah. Ini tadi ucat acretan tuh kemana-mana. Hasyafah tuh. Hasyafah tuh nggak salah hasyafah. Kemulan laki-laki hasyafah. Tadi kan membahas tentang buang air besar kan? Ini hasyafah kencing tuh, kan? Kencing. Makanya kalau di pesawat nggak apa-apa pakai tisu. Di hotel kan ada tuh kan ya. Kadang di pom bensin. Saya sekali di daerah Depok, Depok itu saya pom bensinnya kagak ada air, tisu deh. Kita kan Tembok. bener nih mah, saya ngalami sendiri. Kalau ada tuh saya kagak jadi kencingnya. Walaupun boleh dalam seriusan kencing itu kan ada tisu di dalamnya. Kita orang betah. Biasa. Tapi orang biasa kan. Walaupun boleh. Tapi harus memperhatikan salah-salah tersebut atau caranya. Kadang-kadang udah komplit lupa yang begini. Ini makanya saudara pernah suatu ketika baginda Nabi sahabat atau baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat kalau nggak salah itu melewati magong kuburan, disiksa kuburan tersebut. Ditanya, itu kenapa disiksa?
ketahuilah bahwasanya orang tersebut karena bersucinya kurang benar. Banyak orang nggak tuh supir-supir tuh. Salah. Ya kadang jangan jalan tol. Orang supir-supir tuh Naik mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di pinggir jalan orang yang kencing Bahas dukul ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. sampai mana tuh dukulnya ya. LGBT. Foto. Contoh kata Nabi Muhammad SAW itu kenapa? Itu orang disiksa karena kurang bagus dalam berkencingnya, bersucinya. Baul kencing ya. Bahasa Arabnya baul. Kencing. Makanya tuh orang supir-supir kadang-kadang supir angkot tuh kadang-kadang saya lihat tuh di pinggir jalan itu mah. Mending yang sepi ini mah pinggir jalan berhenti apa tuh si pintunya itu dibuat pengalaman banget ya. Udah baju dikecilin. Ada. Ngaji lo. Enggak, ini lagi nongol aja. Dapat hidayah. Allah Kan dia paksain.